Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di semester genap ini, kita masih melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Ibu ingatkan ya, kalian harus tetap di rumah, memakai masker jika keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Sebelum ke materi, Ibu akan membahas atau mengulas sedikit tentang materi pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang metode SQ3R? Alhamdulillah, terima kasih ya kalian sudah mengingat materi sebelumnya. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari informasi-informasi penting tentang buku fiksi atau buku non-fiksi. Sebelumnya, kita telah belajar dengan menggunakan metode SQ3R. Nah, sekarang ada metode baru nih. Kalian bisa menggunakan metode dengan cara peta konsep. Ada yang tahu apa sih peta konsep itu? Baik, Ibu jelaskan ya. Mari kita simak penjelasannya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai peta konsep. Simak baik-baik ya. Pengertian peta konsep. Peta konsep adalah alat untuk mewakili adanya hubungan yang bermakna antara suatu konsep hingga membentuk suatu proposisi menurut Muhyiddin tahun 2014. Sedangkan menurut Trianto tahun 2013, peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Nah, sekarang adalah fungsi dan manfaat peta konsep. Peta konsep berfungsi untuk membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan murid yang sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Menurut Dahar tahun 2006, manfaat peta konsep antara lain: 1. Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. Yang kedua, mempelajari cara belajar. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan miskonsepsi. Jenis-jenis peta konsep. Yang pertama ada pohon jaringan atau network tree. Yang kedua rantai kejadian atau event chain. Yang ketiga ada peta konsep siklus atau cycle concept map. Dan yang keempat ada peta konsep laba-laba atau sering disebut juga spider concept map. Pohon jaringan atau network tree. Peta konsep berbentuk pohon jaringan ini sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sebab akibat. Yang kedua, menunjukkan suatu hierarki. Yang ketiga, prosedur yang bercabang. Dan yang keempat adalah istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. Contoh peta konsep berbentuk pohon jaringan dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh peta konsep jaringan. Selanjutnya ada peta konsep rantai kejadian atau event chain. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian. Langkah-langkah dalam sebuah prosedur
atau suatu tahapan dalam suatu proses. Seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Peta konsep rantai kejadian sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam suatu prosedur tertentu, memberikan tahapan-tahapan dalam suatu proses dan urutan suatu kejadian. Contoh peta konsep rantai kejadian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah peta konsep siklus atau cycle concept map. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan sesuatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Nah, berikut adalah contoh peta konsep siklus. Nah, ini adalah peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide atau satu dengan yang lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang tidak menurut hierarki, kategori yang tidak paralel, dan hasil curah pendapat. Contoh peta konsep laba-laba dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Cara membuat peta konsep menurut Sujana tahun 2009, pembuatan peta konsep dilakukan dengan cara membuat suatu sajian visual atau diagram tentang bagaimana suatu ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. Cara membuat peta konsep menurut Trianto tahun 2013, langkah-langkah dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Dan yang keempat, mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tertentu dengan ide utama. Cara membuat peta konsep menurut Budi 1990, langkah-langkah dalam menyusun peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua konsep yang akan dipetakan. Yang kedua, menyatakan makna dari masing-masing konsep. Yang ketiga, meletakkan konsep-konsep tersebut dalam peta sesuai hubungannya, mulai dari yang paling umum ke yang paling khusus. Dan yang terakhir adalah membuat garis-garis penghubung dan melukiskan hubungan pada garis penghubung tersebut. Nah, kalian sekarang berlatih membuat peta konsep. Kalian baca contoh teks surat kecil untuk Tuhan dan buatkan peta konsepnya. Boleh sesuai jenis peta konsep yang kalian sukai ya. Dan cara membuatnya pun kalian pilih mau cara membuat peta konsep menurut siapa. Silahkan, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami pembelajaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.